Kekacauan datang dalam banyak cara berbeda. Terkadang mereka mengalami ketegangan dalam suatu hubungan, kesalahpahaman dengan anggota keluarga, kesalahan di tempat kerja atau mungkin kesalahan keuangan di rumah. Kita semua memiliki penyesalan, kegagalan, godaan, pergumulan dengan dosa-dosa tertentu, dan rasa sakit dan kegagalan masa lalu yang dapat membuat kita tersandung dalam hidup. Anda mungkin melihat hidup Anda dan berpikir, kekacauan yang saya alami benar-benar parah, saya menyerah, hidup saya tidak indah. Anda mungkin sudah memutuskan bahwa situasi Anda tidak dapat ditebus dan Anda kehabisan tenaga. Anda merasa kalah dan ingin lari ke perbukitan dan melarikan diri dari kekacauanmu. Tapi ceritamu belum selesai ditulis oleh Tuhan. Pada video ini, saat kita melihat seorang wanita yang hidupnya berantakan tetapi melalui imannya kepada Tuhan, setelah itu Tuhan membuat ceritanya indah. Saat kita memulai pelajaran kita di kitab Yosua, kita melihat dua karakter yang kontras. Dalam bab 1, ada seorang yang bernama Yosua. Ia dilahirkan sebagai orang Israel. Dia adalah penyembah satu Tuhan yang benar. Dia adalah asisten Musa dan ditugaskan untuk memimpin umat Tuhan ke tanah perjanjian. Dalam bab 2, ada seorang yang bernama Rahab. Dia terlahir sebagai orang kafir. Dia menyembah dewa-dewa kafir dan menjual tubuhnya demi uang. Tetapi melalui imannya kepada Tuhan, dia menjadi bagian dalam keluarga Tuhan. Joshua dan Rahab memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Kita semua memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Beberapa dari kita dilahirkan dalam keluarga Kristen sedangkan orang yang lainnya dilahirkan dalam keluarga non-Kristen. Tak satu pun dari kita yang memiliki kendali atas siapa orang tua kita nantinya atau bagaimana kita akan dibesarkan. Kita semua telah ditangani dengan tangan yang berbeda tetapi apa yang Tuhan tuntut dari kita semua adalah sama yaitu iman. Kita semua adalah orang berdosa. Kita diselamatkan tidak lebih dari kasih karunia Allah saja. Dan kita semua memiliki perjuangan yang berbeda dan kekacauan yang berbeda yang telah kita buat selama hidup kita. Saya tidak tahu kekacauan apa yang Anda alami hari ini. Tetapi yang saya tahu melalui iman, Tuhan dapat mengubah hidup Anda sepenuhnya. Tuhan dapat mengubah kekacauan Anda menjadi sesuatu yang indah. Oleh sebab itu jika Anda mau menyerahkan diri Anda sepenuhnya termasuk kekacauanmu kepadanya, maka hidupmu akan berubah. Rahab terjebak dalam kekacauan sebagai pelacur tetapi melalui imannya yang berani menaruh hidupnya pada Tuhan. Dia mengubah hidupnya dan menyelamatkan tidak hanya dia tetapi juga keluarganya. Tuhan melihat melampaui keberdosaannya dan mengadopsinya ke dalam keluarga Tuhan. Dan Tuhan juga melihat melampaui keberdosaan kita dan memanggil kita putra-putrinya. Tapi ini penting untuk diingat. Menyerah kepada Tuhan membutuhkan keberanian pada waktu ketika kita menyerahkan kekacauan kita. Kita harus mengingat ini. Tuhan tidak selalu mengambil kekacauan kita dan mengikatnya dengan rapi dengan akhir yang bahagia. Apa yang Dia ingin lakukan adalah menggunakan kekacauan kita, menggunakan cerita kita, menggunakan rasa sakit, sakit hati, pergumulan dan masa lalu kita, agar kita mampu menghibur, menyemangati, dan membantu orang lain. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa belas kasihan dan Tuhan segala penghiburan, yang menghibur kita dalam segala penderitaan kita, sehingga kita dapat menghibur mereka yang berada dalam segala penderitaan, dengan penghiburan yang kita sendiri telah terima dari Tuhan. Biarkan Tuhan menebus kekacauan Anda hari ini, bawa ke tahtanya dalam doa. Akui dosa apapun yang perlu Anda akui. Dan serahkan semua kesalahan dan dosa masa lalu Anda di kakinya dengan iman. Dan minta Dia membuatnya indah. Kemudian, perhatikan dan tunggu. Bersabarlah dan nantikan Tuhan. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11.